what your country can do for you. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang... That the only thing we have to fear... I have nothing to offer but blood, toil. Tear down this wall. Salah satu keahlian yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pemimpin adalah keahlian dalam mengemukakan visi dan misi sekaligus memotivasi orang banyak dan para pengikutnya. Dan itu dapat dilakukan dengan cara berpidato. Dengan cara berpidato inilah tokoh-tokoh dunia mengeluarkan sebuah pernyataan yang ternyata pernyataan tersebut tetap diingat, dikenal, dan dikenang hingga sekarang. Bahkan sebuah pidato yang mereka lontarkan efeknya dapat mengubah dunia. Berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 pidato yang mengubah dunia. Pidato yang mengubah dunia yang pertama dibuka dari pidato yang disampaikan oleh Presiden ke-35 Amerika Serikat, John F. Kennedy. Sosok Kennedy yang dikenal bukan hanya karena ia merupakan presiden termuda kedua Amerika, namun dengan pidatonya yang begitu dikenal dan dikenang oleh masyarakat dunia. Ketika dilantik menjadi presiden ke-35 pada bulan Januari 1961, Kennedy memberikan pidatonya, yaitu, And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Jangan tanya apa yang dapat diperbuat oleh negara kepadamu, tetapi tanyakanlah apa yang dapat kau buat bagi negara. Pernyataan asli dari pidato ini pertama kali dikumandangkan oleh Marcus Tullius Cicero yang hidup dari tahun 106 tahun sebelum Masehi sampai dengan tahun 4 sebelum Masehi. Pernyataan Kennedy yang mengutip pernyataan Cicero itu mendapat kritikan di kemudian hari. Karena yang ditakutkan efek dari pidato tersebut adalah hilangnya peran serta eksistensi individu dalam negara dalam paham totalitarian integralistik, yaitu seolah warga negara hanya tunduk dan patuh tanpa sikap kritis pada pelanggaran hukum dan konstitusi yang sebenarnya menjadi kontrak sosial individu dan negara. Sayangnya, di saat Kennedy menjabat sebagai presiden, ia tewas tertembak di saat berusia 46 tahun. Dan yang anehnya, Cicero, orang yang pidatonya dikutip oleh Kennedy, juga tewas secara tragis dengan cara dibunuh. Bapak Proklamator dan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, adalah salah satu tokoh yang berpengaruh besar di dunia internasional. Pria yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901 ini adalah salah satu orang yang memegang peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai dasar negara Indonesia dan menamainya Pancasila. Sebagai seorang presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno merupakan sosok yang karismatik melalui pidato dan pemikiran-pemikirannya yang brilian. Salah satu pemikiran yang dapat mengubah pemikiran dunia ialah mengenai anti-kolonialisme dan anti-elitisme. Karena itulah pada tanggal 17 Mei 1956, Presiden Soekarno mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato di depan Kongres Amerika Serikat dalam rangka kunjungan resminya ke negara tersebut. Di dalam pidatonya, Soekarno berkata, "Perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lakukan demi pembebasan rakyat kami dari belenggu kolonialisme telah berlangsung dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Tetapi perjuangan itu belum selesai. Bagaimana perjuangan itu bisa dikatakan selesai jika jutaan manusia di Asia maupun di Afrika masih berada di bawah dominasi kolonial, masih belum bisa menikmati kemerdekaan?" Meskipun pidato tersebut dengan keras menentang kolonialisme dan imperialisme, serta cukup kritis terhadap negara-negara barat, Soekarno tetap mendapat sambutan luar biasa di Amerika Serikat. Namun yang lebih menarik lagi, pidato tersebut menunjukkan konsistensi pemikiran dan sikap-sikap Bung Karno. Satu lagi pidato dari Presiden Amerika yang cukup mengguncang dunia adalah pidato yang dikumandangkan oleh Presiden Ronald Reagan.
Reagan yang mengawali karir sebagai aktor ini adalah presiden ke-40 Amerika sekaligus presiden terpilih tertua. Ia terpilih di saat usianya 69 tahun 349 hari. Seperti banyak politisi yang sukses, Ronald Reagan merasa perlu memiliki panggung yang besar. Pidato-pidato yang dilontarkan oleh Reagan terkesan kalem, yang ditunjang dengan bahasa yang kuat, sehingga dirinya dijuluki komunikator besar. Salah satu pidato Reagan yang akan terus diingat adalah ketika ia berpidato tembok Berlin dan menentang pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev. If you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Bagi sejumlah sejarawan, seluruh ciri itu tidak akan berarti tanpa kegairahannya yang dicurahkan untuk Amerika dan kepercayaan pribadi yang kuat. Sementara di sisi lain, para pendukung Reagan memujinya dan menganggap Reagan telah berhasil memenangkan Perang Dingin. Sutomo atau lebih dikenal dengan sebutan Bung Tomo adalah seorang pahlawan yang dikenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajahan Belanda melalui tentara Nika. Bung Tomo adalah seseorang yang mempunyai kepribadian ulet, pekerja keras, dan mempunyai daya juang sangat tinggi. Bahkan di saat usianya masih muda, ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Di tahun 1944, ia menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru, dan sejak kedatangan sekutu dan pasukan Nika di Surabaya, Bung Tomo berjuang mati-matian mempertahankan Surabaya dari cengkeraman sekutu dan Nika. Namun ada satu hal yang tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat Indonesia, yaitu isi pidatonya yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Dan pidato tersebut adalah, kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, dengan pidatonya ini, Bung Tomo membakar semangat pejuang untuk bertempur habis-habisan melawan pasukan sekutu sampai titik darah penghabisan, mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa. Meskipun kekuatan pejuang tidak seimbang, namun peristiwa pertempuran 10 November tercatat sebagai peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Bung Tomo sendiri meninggal dunia pada 7 Oktober 1981 di Padang Arafah saat menunaikan haji. Dan pada 10 November 2008, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan kepada Bung Tomo tepat dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November. Beralih ke pidato selanjutnya, yaitu isi pidato yang datang dari seorang tokoh politik, pengarang, dan dikenal sebagai Perdana Menteri Britania Raya pada masa Perang Dunia Kedua, Sir Winston Churchill. Peranannya sebagai ahli strategi, orator, diplomat, dan politisi terkemuka menjadikan Churchill salah satu dari tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Bahkan di tahun 1953, Churchill memperoleh penghargaan Nobel di bidang literatur karena sumbangan yang ia berikan dalam buku-buku karangannya mengenai bahasa Inggris dan sejarah dunia. Sebuah pidato yang cukup fenomenal pernah dilontarkan Churchill di Majelis Rendah London saat dirinya baru saja dilantik menjadi Perdana Menteri. I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. Bear before us an ordeal of the most grievous kind. Ucapan Churchill yang pertama pada masa itu merupakan sumber inspirasi penting pada pihak Inggris yang sangat tertekan dengan Perang Dunia Kedua. Peranan Churchill pada Perang Dunia Kedua memang tidak dapat disangkal. Ia sendiri mempunyai banyak musuh di negerinya. Namun meskipun dirinya dikalahkan Partai Buruh pada pemilu 1951, tetapi Churchill kembali menjabat sebagai Perdana Menteri. Dan pada tahun 1953, ia mendapat gelar kehormatan Sir, sehingga namanya menjadi Sir Winston Churchill. Victory, however long and hard the road may be, but without victory there is no survival. Selanjutnya adalah pidato dari Franklin Delano Roosevelt atau yang lebih dikenal dengan Franklin D. Roosevelt.
Pria yang lahir di New York 30 Januari 1882 ini merupakan presiden ke-32 Amerika Serikat dan merupakan satu-satunya presiden yang terpilih selama 4 kali dalam masa jabatan dari tahun 1933 hingga tahun 1945. Ia juga merupakan salah satu tokoh abad ke-20 yang menempati urutan ketiga dalam sejarah kepresidenan Amerika Serikat. Salah satu pencapaian Roosevelt yang terkenal adalah membantu Amerika Serikat memulihkan diri dari masa depresi hebat. Karena pada masa itu lebih dari 13 juta rakyat Amerika tidak memiliki pekerjaan dan susunan perbankan yang tidak menentu. Dan ketika dirinya dilantik menjadi presiden untuk pertama kalinya di tahun 2003, ia memberikan harapan kepada rakyat Amerika dan berjanji akan mengambil tindakan tegas dan cepat. That the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified. Apa yang dikatakan di pidatonya tersebut benar-benar diwujudkan Roosevelt. Ia melancarkan sebuah program yang dikenal dengan nama Program New Deal. Melalui program ini, Roosevelt menggunakan dana pemerintah federal untuk menciptakan sekian banyak proyek pemerintah yang bertujuan untuk membuka jutaan lapangan untuk membantu rakyatnya yang sulit mendapatkan kerja dan sulit mendapatkan makan. Dan pidato yang dapat mengubah dunia yang terakhir datang dari seorang pemimpin terpenting dalam sejarah Amerika Serikat dan dalam sejarah non-kekerasan pada zaman modern, pencipta perdamaian dan martir oleh banyak orang di seluruh dunia. Ia adalah Martin Luther King Jr. Karena itulah pria yang juga menjadi pendeta, aktivis HAM, terima Nobel ini dianggap pahlawan oleh sebagian masyarakat dunia. Salah satu kualitas kepemimpinan yang sangat menonjol yang melekat pada dirinya adalah visioner. Melalui pidato-pidatonya, King mampu menginspirasikan banyak orang. Salah satu pidatonya yang sangat dikenal adalah pidato yang berjudul I Have a Dream yang ia bawakan pada tanggal 28 Agustus 1963 di Lincoln Memorial, Washington DC. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. My 4 little children. Pidato tersebut dibawakan pada momentum Washington March saat ratusan ribu warga Amerika Serikat berkulit hitam bersama-sama menuju Washington demi menuntut undang-undang yang menjamin hak antara kulit hitam dan kulit putih. Efek dari pidato King ini, Kongres Amerika Serikat akhirnya menyetujui Civil Rights Act of 1964 yang melarang tindakan-tindakan diskriminasi termasuk diskriminasi rasial. Pidato bertajuk I Have a Dream tersebut merupakan salah satu pidato yang berdampak bagi banyak orang. And the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. Pemirsa, itulah 7 pidato yang dapat mengubah dunia versi On The Spot.